Shalom Bapak Ibu dan Saudara, berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Guntur Wibisono dari GKI Cinere. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, saya mengundang untuk kita mempersiapkannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Cinta Kasih, kami bersyukur karena Engkau berkenan memberikan kesempatan kami untuk mengetahui apa yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Kiranya sabdamu di dalam ayat-ayat Alkitab yang hendak dibacakan dan kami renungkan sungguh merupakan ucapan dan perkataan yang daripadamu saja. Dan kami percaya bahwa firman-Mu menolong kami dan menjadi penerang di dalam kehidupan kami yang acap masih gelap ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan yang hendak bersama kita baca dan renungkan diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan 33, dan saya akan membacakannya demikian. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hatinya dan dengan sukacita melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita ditanya, tentu kita sependapat bahwa kita menghendaki dalam setiap kehidupan semuanya lancar, seperti perjalanan di sebuah tol. Tapi mari kita imajinasikan ketika kita menempuh perjalanan jauh dalam tol, entah Trans Jawa ataupun Trans Sumatera. Dalam perjalanan yang panjang itu, saya percaya bahwa ada waktu-waktu tertentu di mana kita mengalami kejenuhan, kita bosan, lalu kita memutuskan untuk keluar tol, entah sekedar ingin jalan-jalan, menikmati pemandangan,
atau mungkin juga sekadar kulineran. Dan tentu kita masih memegang map kita supaya kita tidak salah jalur. Nah, apa yang terjadi dalam perjalanan yang kita tidak terlalu hafal dengan jalan itu? Seringkali kita diberitahu bahwa perjalanan kita tinggal 2 kilometer sampai kepada tujuan. Namun, kilometernya tidak kunjung berkurang. Kenapa? Karena map itu mengarahkan pada sebuah rute terbaik supaya kita terhindar dari kemacetan atau halangan lain, bahkan musibah yang bisa menimpa kita. Dan bukankah hal yang demikian juga terjadi di kehidupan kita bersama Tuhan? Kalau ibarat tujuan itu merupakan sebuah pengharapan kita, kita merasa seolah-olah pengharapan itu sudah dekat, tetapi ternyata tidak juga kunjung terwujud. Atau sebaliknya, kita sedang enak-enaknya menikmati perjalanan, tiba-tiba tujuan kita sudah sampai, harapan kita sudah terwujud. Itulah hidup bersama Tuhan dengan map ataupun panduan Tuhan. Yang sering kali muncul adalah ketidakkonsistenan kita dalam menaati map Tuhan, peta Tuhan. Sehingga pengharapan kita kadang-kadang mengendor. Jadinya kadang-kala kendor, kadang-kala kencang. Jadi kendo, kencang, kendo, kencang, kendo, kencang. Nah, terlepas dari semuanya itu, yang terpenting toh kita harus terus menjalani hidup ini. Melakukan perjalanan. Karena hidup bagaikan perjalanan. Hidup memang tak selalu lancar, halus mulus, yang kadang-kadang ngantui, kadang-kadang kalau bahasa anak muda bikin gabut. Kita mesti ada kalanya out of the box. Kita perlu untuk ganti suasana supaya hidup kita makin bervariasi. Kita juga diingatkan bahwa hidup yang terasa indah tidak boleh dihayati dengan cara yang keterlaluan. Terlalu baik menurut kita, atau sebaliknya terlalu sedih menurut kita, atau sebaliknya lagi terlalu happy sampai kita lupa kemana sebetulnya tujuan hidup kita. Maka kita diingatkan kita perlu kebijaksanaan Tuhan. Kita perlu melihat map kembali, mapnya Tuhan. Lukas 14 ayat 27 menjadi nas kita. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Pikul salib, Bapak, Ibu, dan Saudara. Itulah tools yang paling tepat, yang paling benar. Dengan salib di kendaraan kehidupan kita, kita diingatkan supaya speed kita, kecepatan kita ada kendalinya. Dengan salib membuat kita tidak lagi keterlaluan, keduniawian, kemelekatan, dan lain sebagainya. Maka melalui jalan salib itulah kita diundang untuk tidak keterlaluan. Kita tidak boleh terlalu melekat pada dunia yang suka membuat kita terlena-lena hingga melupakan tujuan hidup kita. Maka menjadi panggilan hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk setia, bukan santuy. Untuk terus memikul salibnya.
dengan sukacita terus melayani Tuhan dimanapun berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hadiah Injilmu mengingatkan kami supaya kami menapaki jalan salib itu. Kiranya orang-orang yang tengah mencari kehendak Allah dapat beroleh terang dan kebijaksanaan. Kiranya orang-orang yang tengah mengalami kekecewaan hidup, yang patah semangat, dapat kembali pulih dan dikuatkan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kami, memberikan terang dan kekuatan bagi jalan hidup kami. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penasehat ajaib kami. Amin.